Ya, saya lanjutkan. Pemimpin yang optimis biasanya efektif. Apa itu sikap penuh harapan? Apa itu antusias? Diterjemahkan secara bebas itu semangat. Kalau terjemahkan secara apa linguistik dari kata N di dalam dan theos dan sebagainya. Ada Tuhan di dalam membuat dia bergairah, semangat dan sebagainya. Pemimpin yang berantusias dan optimis itu dapat mengilhami pengikutnya. Manusia itu secara alami mengikuti pemimpin yang membangkitkan harapan, bukan yang pesimis. Pesimis membuat pengikutnya bosan. Tapi semangat berapi-api dan optimis akan membangkitkan energi. Seperti Pak Jokowi, optimis terus. Melawan mereka yang menyuarakan ada pesimis. Tapi optimis terus. Berpengharapan. Seperti Paulus juga optimis yang difirmankan Tuhan. Aku percaya kepada Allah bahwa hal itu akan terjadi seperti yang dikatakan kepada aku dalam perjalanan pelayarannya. Kemudian yang ketujuh, seorang pemimpin adalah mereka yang tidak kompromi untuk hal yang bersifat mutlak. Ya, tadi saya ceritakan ya. Jadi kadang-kadang orang malu atau takut mengkonfrontasikan satu yang absolut itu. Nanti jemaat pergi nih, wah sayang-sayang. Ya dengan berbagai pertimbangan, ya mungkin diizinkanlah. Nah, itu berarti mengkompromi. Kalau itu merupakan preferensi atau pendapat, itu boleh kompromi, ditangani dengan kompromi supaya tidak ada perpecahan. Tapi kalau yang angkut moral etika, aksioma firman Tuhan, perintah Tuhan, kebenaran Tuhan, itu tidak benar kalau dikompromikan. Pemimpin yang baik itu tidak malu dan tidak takut untuk mengkonfrontasi kepada mereka yang mengkompromikan hal-hal yang absolut atau yang mutlak. Kemudian yang kedelapan, seorang pemimpin itu berfokus pada sasaran bukan hambatan. Saudara, kebenaran ini ditemukan oleh John MacArthur secara sederhana, yaitu Paulus membuat orang-orang yang sekapal dengan dia itu, yang dilanda ketakutan, terombang-ambing itu, supaya melupakan ketakutan mereka dan memberi dorongan firman dan mengajak makan. Itu saja. Apa? Jadi pemimpin yang baik itu memberi satu hal yang membuat orang mengabaikan rintangan yang berat. Daripada memikirkan halangan itu terus, kesulitan itu terus, lebih baik persiapkan diri untuk tantangan perjalanan yang berikutnya ke arah tujuan. Caranya gimana? Langkah pertama, makan. Karena sudah pada puasa mereka. Karena kesukaran yang berat dalam pelayaran menuju Roma. Dan saya lanjut pada bagian yang ke-9. Seorang pemimpin memperkuat orang lain dengan teladan. Dan di sini juga ditemukan dari kisah sederhana Paulus, yaitu apa? Paulus menyeimbangkan spiritual dan fisik. Ia mulai makan dan oleh yang lain. Jadi apa yang dilakukan Paulus? Apa itu? Makan. Dia memulai ambil makanan, mengucap syukur kepada Tuhan yang memelihara dia dan kemudian makan. Dan itu diikuti. Alkitab bilang, maka kuatlah hati semua orang itu dan mereka pun makan juga. Ayat 36 dari pasal 27. Dan apa yang dilakukan itu membuat mereka merasa lebih baik, lebih kuat, lebih penuh harapan. Kemudian semua tangan mulai bekerja kembali.
seorang pemimpin bisa memperkuat orang lain dengan teladan. Kemudian yang ke-10. Nah, bagian ini sebetulnya masuk bagian yang kedua dari buku ini, yaitu prinsip-prinsip kepemimpinan hasil tulisan Paulus yang terdapat di 2 Korintus. Bagaimana hati seorang pemimpin sejati ketika bergumul dengan penderitaan, kekecewaan, dan kesulitan pribadi. Bagaimana ketika para pengikutnya menyimpang dari teladan yang dia berikan. Nah, itu dibahas di dalam 13 prinsip yang terletak di bagian kedua buku ini. Tapi saya hanya sampai 13 nanti. Yang ke-10, seorang pemimpin itu membangun loyalitas atau kesetiaan. Paulus mengabdikan diri kepada jemaat Korintus atau gereja Korintus dengan setia. Dan dia ingin mereka setia juga kepadanya. Dan terlebih kepada pengajaran atau firman Tuhan yang telah mereka terima. Loyalitas harus ditujukan atau ditunjukkan kepada Tuhan dan kebenarannya yang pertama, tapi ternyata juga kepada mereka yang membela kebenaran. Loyalitas bukanlah satu pengabdian buta, tapi kesetiaan pada kebenaran dan kewajiban. Karena Allah sendiri itu setia. Allah menyayangi kita dengan kesetiaan. Sebab itu loyalitas juga meliputi pengabdian pada kewajiban kasih dan persahabatan. Loyalitas sangat penting dalam kepemimpinan agar dapat memimpin orang dengan efektif dalam sebuah struktur. Orang harus setia kepada mereka yang berada di atas, di samping, dan di bawah mereka. Pemimpin yang bijaksana membangun loyalitas pengikutnya dengan cara menjadi setia kepada Tuhan, setia pada kebenaran, dan setia kepada orang-orang yang dipimpinnya. Dan saya lanjut bagian yang ke-11, seorang pemimpin itu memiliki empati terhadap orang lain. Apa itu empati? Empati adalah kemampuan untuk mengidentifikasi diri dengan orang lain sedemikian rupa sehingga dapat merasakan apa yang orang lain rasakan. Dalam hal ini Paulus, dia adalah orang yang menderita secara fisik. Kemudian dia menderita juga di dalam pelayanannya kepada orang Korintus. PowerPoint-nya belum kegeser, Pak. Oh. Ya. Selain Paulus memahami penderitaan mereka, dia juga berharap bahwa penghiburan yang dia terima dari Tuhan, mereka terima juga. Selain itu, Paulus juga merasakan kepedihan pertobatan. Sebagian orang-orang Korintus ini dalam 2 Korintus 7 ayat 8-10. Paulus bisa merasakan rasa sakit mereka dan dia ingin sekali menghibur mereka dalam semua kesedihan dengan penghiburan yang dia sendiri nikmati daripada Tuhan. Pemimpin harus memberi empati kepada yang gagal. Karena konteksnya dalam Korintus ini adalah jemaat yang banyak gagal. Dan dalam kesedihan mereka, dia bisa membangun dan tidak bersikap kasar. Berkata-kata kasar, tapi tanpa mengesampingkan teguran tentunya. Tapi teguran harus dalam konteks empati dan peneguhan. Jadi bukan penghakiman dengan kata-kata kasar. Inilah empati kepada orang lain yang harus dimiliki seorang pemimpin. Kemudian yang ke-12, pemimpin adalah orang yang menjaga nuraninya atau hati nuraninya bersih. Hati nurani atau conscience suneidesis dalam bahasa Yunani, itu adalah satu kesadaran diri akan moral menurut John MacArthur. Jadi dirinya ini sadar akan satu moral.
Nah, itu sebetulnya bukti juga bahwa pengetahuan hukum moral Allah itu ternyata sudah tertulis di dalam hati nurani manusia sejak zaman penciptaan. Hati nurani memang bisa keliru satu saat, lemah, bahkan kehilangan fungsi. Karena di Alkitab ada hati nurani yang seperti diselar besi panas di dalam 1 Timotius 4 ayat 2. Jadi sudah tidak peka lagi. Karena fungsi hati nurani sebetulnya adalah alarm bahwa yang dilakukan seseorang itu salah. Dan alarm itu harus dijaga. Jangan sampai tercemar. Caranya menjaga bagaimana? Supaya bersih dan terdidik, hati nurani harus dibimbing dengan disesuaikan dengan standar firman Tuhan yang sempurna. Kata kitab Mazmur 119 ayat 11, 34, dan 80. Menekan hati nurani membuat seseorang tidak mengalami damai sejahtera dan diserang rasa bersalah. Sebaliknya, hati nurani yang bersih membuat seseorang pemimpin dapat menjaga integritasnya, di mana integritas ini merupakan syarat dasar kepemimpinan, dan menjadi sejahtera secara rohani. Dia merasakan damai sejahtera dari Tuhan. Seperti Paulus sendiri, dia adalah seorang yang dikatakan berapa kali di Alkitab, dia seorang pemimpin selalu hidup melayani dengan hati nurani yang bersih. Begitu kepentingannya dan yang harus dimiliki seorang pemimpin. Dan yang terakhir, bagian yang ke-13, seorang pemimpin harus pasti dan mampu memutuskan. Ini kalau dalam bahasa Inggris ini membingungkan, saya menerjemahkan karena kata itu cukup sulit. Dia harus decisive. Dia harus decisive begitu. Bagaimana saya menerjemahkannya itu? Karena saya melihat kamus Oxford, kamus Merriam-Webster, wah itu terjemahannya. Tapi saya ambil terjemahan yang gampang. Pokoknya pasti itu artinya jelas, pokoknya tidak ada. Decisive itu punya kekuatan, kemampuan untuk memutuskan begitu. Pemimpin yang baik harus mampu mengambil keputusan dan pikiran jernih, dilandasi sikap proaktif, yaitu proaktif itu bisa melakukan pencegahan lebih dulu, sudah diantisipasi lebih dulu sebelum ya. Preventif. Ya, proaktif itu hampir sama dengan preventif. Ya, sebelum beraktivitas dia melakukan pendahuluan dari aktivitasnya. Pro itu sebelum aktif itu aktivitasnya. Jadi dia sudah mengantisipasi segala sesuatunya dan itu meyakinkan begitu. Itu yang harus dimiliki pemimpin. Tujuan dan arahan harus dikomunikasikan dengan jelas, tegas, pasti. Jangan ya ini kemungkinan ya akan begini ya, tidak bisa begitu. Itu tidak jelas, tidak pasti. Mengapa? Karena pemimpin itu orang yang dapat memimpin orang lain. Seperti halnya Paulus yang bersikap tegas dan jelas ketika berurusan dengan jemaat Korintus. Dia selalu Allah itu ya dan amin. Tidak ada di tengah-tengahnya. Ya, itu tambahan saya. Seorang pemimpin harus menyatakan pesan yang jelas dan tidak ambigu. Nah, itu artinya seorang pemimpin harus pasti dan mampu memutuskan. Ya, saya sudah selesai pada bagian saya kembalikan sama Pak dosen.